Kalau kita membicarakan tentang tempat-tempat angker di Bogor, pasti kalian kepikiran tentang terowongan kereta Paledang yang emang lokasinya itu di pusat kota dan nggak jauh dari stasiun Bogor. Atau mungkin kalian akan berpikir tentang kebun raya Bogor yang memang rindang dengan pepohonan dan memberikan kesan yang agak gloomy dan angker. Tapi ternyata tempat-tempat angker di Bogor itu nggak cuma dua tempat yang aku sebutin tadi. Masih ada beberapa lagi tempat angker di wilayah Bogor. Kali ini aku juga akan membawakan tempat-tempat yang dianggap angker di Bogor selain dua tempat yang tadi aku sebutin. Tapi sebelum itu, hai, namaku Cindy. Selamat datang di ruang ceritaku, di mana aku biasa berbagi cerita-cerita yang menurut aku menarik, mungkin juga menarik buat kamu. So jangan lupa buat share video ini kepada teman-teman kamu yang suka sama pembahasan yang sama, dan jangan lupa buat klik tombol subscribe. Lokasi pertama yaitu rumah korban pesugihan. Nah, lokasi pertama ini berada di kawasan perumahan elit di daerah Bojonggede, Kabupaten Bogor. Menurut kabar yang beredar, rumah angker ini adalah milik keluarga Lucy yang semuanya tuh akibat menjadi pesugihan. Nah, menurut Elora nih, yang merupakan salah satu keluarga terdekat dari Lucy, suatu malam nih Elora mengirimkan doa nih bareng sama anggota keluarga besarnya yang lain di rumah megah miliknya Lucy dan Michael. Nah, saat doa ini lagi dibacakan, salah satu keluarganya Elora mengalami kesurupan. Dan saat kesurupan ya, saudaranya ini berteriak-teriak kayak kurang, kurang. Nah, saudari Elora yang kesurupan tersebut baru sembuh nih setelah didatangkan seorang pendoa. Dan konon katanya, saudaranya ini kesurupan roh halus yang gak lain ternyata adalah arwahnya Lucy, sang pemilik rumah. Waktu itu tuh Elora nggak bisa ngerti nih kata-kata yang diteriakan sama saudaranya. Tapi lama-lama dia baru menyadari nih setelah dia mendiskusikan apa yang dia ketahui sama keluarga besarnya. Elora dan keluarga besarnya nih menduga kalau teriakan itu ada hubungannya nih dengan ritual yang dulu dilakukan Lucy dan Michael di Gunung Kawi. Konon ritual pesugihan tuh harus memenuhi yang setimpal bila ingin selamat. Tapi ya benar atau enggaknya Elora ini nggak bisa ngebuktiin nih atas dugaan-dugaannya tersebut. Tapi kalau dikaitkan pula dengan munculnya penampakan lain yang menyeramkan di rumah peninggalan keluarganya Lucy, dugaan itu tuh kayak semakin kuat gitu. Beberapa orang dari saudaranya Elora nih mengaku berulang kali mendengar suara-suara teriakan dari dalam rumahnya Lucy. Elora sendiri pun pernah nih menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Sementara ya yang lain tuh ngaku nih melihat Lucy, Michael, dan anak-anaknya tuh masih bergentayangan di rumah tersebut. Singkat cerita, Elora sama saudara-saudaranya yang lain nih nggak sanggup menempati rumah peninggalan keluarganya Lucy. Dan rumah ini kemudian dibiarkan tidak terawat hingga lama-kelamaan rapuh dan kini kondisinya sudah hancur di berbagai sisi. Konon ya, warga sekitar juga pernah nih melihat penampakan misterius dan suara-suara jeritan dari dalam rumah itu. So, kalian yang rumahnya di Bojonggede, kira-kira kalian bisa tebak nggak rumah ini ada di kawasan mana, di perumahan apa, dan rumah yang mana? Berikutnya, rumah bekas pengantin baru. Hari-hari indah sepasang pengantin baru bernama Michael dan Vanya di rumah barunya hanya berlangsung enggak lebih dari sebulan. Masa-masa bahagia berbulan madu di rumah idaman berubah menjadi kenangan menyeramkan di awal bahtera rumah tangga mereka. Padahal ya jauh sebelum mereka nikah nih, mereka tuh udah nyiapin uang sedikit demi sedikit untuk beli tanah dan membangun rumah baru. Keinginan mereka emang terwujud, tapi ada aja nih yang ngeganggu perjalanan hidup manusia tentunya. Vanya bercerita, saya membeli sebidang tanah di daerah Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Saya bangun rumah di tanah itu dan niatnya akan ditempati setelah nikah. Di bulan Desember tahun 2006, Vanya sama Michael ini resmi menikah. Semua prosesi adat Jawa Barat dan ritual gereja udah mereka penuhi dan selesaikan. Tibalah masa di mana mereka menempati rumah yang dibangun dan diidam-idamkan sesuai sama seleranya mereka berdua. Pada saat itu ya, Tajur Halang ini udaranya masih sejuk, daerahnya belum padat penduduk, suasana cukup sepi, tapi justru inilah yang mereka inginkan.
Gak jauh dari rumah ada daerah rawa-rawa yang terhubung ke suatu situ. Situ itu kayak danau alami gitu ya. Nah kebetulan suaminya Vanya ini si Michael suka banget mancing di danau. Jadi mereka tuh kayak udah ya ini cocok banget nih. Rumah ini tuh rumah kita. Rumah yang sesuai sama kita banget gitu. Waktu malam pertama mereka menghuni rumah mereka nggak ada sesuatu yang aneh nih. Begitu juga di hari kedua. Tapi memasuki hari ketiga dan seterusnya, Vanya sama Michael ini berturut-turut diganggu oleh fenomena goib. Dan puncaknya pada hari ke-26, rumah mereka tuh digeruduk banyak penampakan hantu. Awal-awalnya nih cuma ada suara-suara aneh kayak orang lagi bergumam gitu. Kadang ada juga suara perempuan yang nangis, anjing melonglong terus, dan juga ada sekelebat sosok-sosok aneh di dalam rumah. Hari ketujuh nih, Michael sama Vanya yang pulang kerja karena udah larut ya, mereka tuh pengen cepet-cepet masuk ke dalam rumah. Tapi anehnya pintu tuh nggak bisa dibuka dengan kunci yang emang biasa mereka bawa. Sementara di dalam rumah tuh udah ada suara-suara misterius. Dari dalam tuh ada suara lirih seperti seorang perempuan tuh lagi mengumpat-umpat kayak pergi, pergi, disusul bunyi perabotan berjatuhan. Kemudian suaminya Vanya nih mengerahkan semua tenaganya untuk mendorong paksa pintu di depannya. Waktu pintu berhasil dibuka, Vanya dan Michael tuh terpana. Pintu ternyata diganjel sofa. Padahal saat mereka berangkat kerja, sofa berada pada posisinya. Aku merinding bacanya. Juga Michael nih pasang kuda-kuda nih, takut kalau ada orang masuk dan masih berada di dalam rumahnya. Lampu semua dinyalain tuh sama mereka. Ia pun ambil sebatang besi yang cukup panjang buat menjaga diri dari hal-hal yang gak diinginkan. Pas mereka masuk ke dalam kamar, mereka berdua tuh terkejut karena tiba-tiba seperti ada hembusan angin kencang yang keluar dari kamar menuju pintu utama. Dengan jelas, mereka tuh mendengar suara siulan dan sejumlah perabotan berjatuhan. Padahal kipas anginnya tuh lagi nggak nyala. Cepet-cepet deh tuh Michael sama Vanya merapikan kembali isi rumah mereka dan pintu dikunci dari dalam. Vanya ngaku mulai takut nih dengan fenomena aneh tersebut. Dan usai mandi ia nggak mau lagi jauh dari suaminya. Memasuki hari ke-15, kejadian aneh kembali terjadi. Nah mereka nih usai pulang dari gereja mendapati rumah mereka dalam kondisi berantakan lagi. Stok terigu sebanyak 3 kilogram yang memang disiapkan sama Vanya buat bahan kue secara misterius berhamburan memenuhi lantai dapur sampai ke ruang tamu. Dan di atas tepung terigu yang bertaburan itu ada jejak aneh seperti binatang melata besar dan ada bekas seperti cakar-cakaran kaki. Padahal di rumah itu nggak ada kucing, nggak ada anjing, dan mereka yakin banget nggak ada tikus di dalam rumah itu. Jadi mereka masih bingung nih siapakah pelakunya. Dan rentetan kejadian aneh ini semakin membuat Vanya berasa takut. Timbullah nih perasaan gak betah. Sementara suaminya tuh udah berusaha nih buat menghibur dan mengajak Vanya untuk banyak berdoa. Rupanya ajakan dan penugahan hatinya ini tidaklah mempan. Vanya semakin gak tahan tinggal di rumah itu. Pasalnya sejak kejadian terigu berhamburan setiap malam ya rumah ini seperti dikepung sosok-sosok aneh dan suara-suara menyeramkan. Masih menurut Vanya ada nih sosok perempuan berbaju putih dan berambut panjang yang melongok dari jendela. Aduh maaf aku merinding. Dan ada sosok pocong berkelebatan dari kegelapan seperti mengamati rumah mereka. Sumpah makin merinding aku. Ada lolongan orang kesakitan dan suara desihan makhluk yang enggak kelihatan. Dan puncaknya malam ke-26 Vanya nih memaksakan Michael meninggalkan rumah itu menuju rumah saudaranya di kampung sebelah. Kejadiannya apakah? Jadi malam itu hujan deras tuh turun, listrik padam. Padahal baru sekitaran pukul 20.30. Tapi udara tuh udah terasa lembab dan gelap gulita. Dari jendela terlihat sosok-sosok putih berdatangan menuju rumah mereka.
Vanya yang ketakutan, ternyata nggak sendirian ketakutannya karena suaminya si Michael ini juga melihat sosok-sosok tersebut. Boom, tiba-tiba listrik menyala, terang benerang kembali dan sosok-sosok hantu yang menggeruduk rumah mereka lenyap seketika. Walaupun hujan belum reda, tapi malam itu juga Vanya sama Michael ini meninggalkan rumah tersebut. Dan sejak malam itu, rumah Vanya dan Michael dibiarkan kosong, tidak ditinggali. Seluruh perabotan kemudian diangkat nih secara bertahap. Mereka memutuskan mengambil rumah baru di salah satu perumahan yang masih berada di kawasan Bogor. Dan rumah Vanya ini akhirnya ditinggalkan dan dibiarkan kosong. Akhirnya tidak terurus dan rusak. Sebagian besar akhirnya roboh dan Vanya serta Michael ini enggan kalau rumahnya ini dikontrakkan ataupun dijual. Ia tuh masih berusaha untuk mampu menaklukkan sosok-sosok yang mengganggu mereka. Dari informasi di kanan dan kiri, dapat nih cerita mengapa daerah itu tuh jadi angker. Kemungkinan karena ada hubungannya dengan asal-usul situ yang ada di situ. Karena banyak roh halus yang menghuni situ tersebut. Sesuai informasi yang dikumpulkan sama Vanya ya, konon kawasan rawa-rawa situ atau danau itu dibangun sekitar tahun 1705 oleh orang Belanda yang dulu membangun kawasan kota Depok Lama, yaitu Cornelis Castellien. Situ dikeruk oleh para budak dan airnya diarahkan untuk mengairi lahan perkebunan yang dia miliki. Menurut cerita sesepuh, saat pembangunan ada seorang budak perempuan tuh yang diterkam buaya siluman dan sejak itu tempat ini menjadi angker. Pernah juga ada anak-anak tenggel. Dan orang lain ada yang mengatakan nih kalau danau itu dihuni siluman ular serta banyak kuntil anaknya. So kalian yang tinggal di sekitaran Tajur Halang, sekitaran Bojonggede, kira-kira kalian tahu nggak danau yang dimaksud itu apa? Rumahnya di mana? Kalian coba tulis di kolom komentar kalau kamu tahu danaunya ini danau apa. Nah itu tadi 2 lokasi angker di Bogor yang kebetulan kedua-duanya itu adalah rumah. Dan jujur Li, aku merinding banget bawain cerita yang kali ini karena kebetulan kedua lokasi ini tuh deket banget sama tempat aku tinggal. Kalau kalian yang tinggal di sekitaran Tajur Halang, sekitaran Bogor, dan sekitaran Kemang mungkin tahu sama tempat-tempat yang tadi aku sebutin, atau mungkin bahkan kalian tahu rumah-rumah yang aku maksud, kalian boleh share di kolom komentar sekalian nama alamatnya, mungkin aku mau buat lihat secara langsung rumah-rumah tersebut. Oke, terakhir jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka sama video aku dan dadah.